dibuat dengan tujuan agar kelas yang kita tempati ini bisa nyaman, aman, dan harmonis. Ya. Kemudian sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, masalah yang dihadapi di dalam kelas itu selama kalian belajar di kelas ini apa saja? Kira-kira adakah masalah yang kalian hadapi selama kalian mengikuti pelajaran di kelas? Ya. Apa kira-kira masalah yang kalian hadapi di kelas? Iya, ketika belajar mengajar dilaksanakan di dalam kelas, mungkin ada teman kalian yang membuat gaduh, atau teman kalian yang mondar-mandir, atau teman kalian yang usil. Nah, mungkin kita akan mengganggu kalian dalam belajar, sehingga pelajaran yang Pak Guru sampaikan kepada kalian kemungkinan tidak terserap sepenuhnya. Nah, kemudian masalah apa lagi yang membuat yang mengganggu kalian dalam kegiatan belajar mengajar? Apalagi selain teman yang gaduh? Kelas kurang rapi. Kelasnya kurang rapi atau kurang bersih. Kalau kelasnya kurang rapi atau kurang bersih, belajar kita juga tidak nyaman. Kalau belajarnya tidak nyaman, akan mengakibatkan konsentrasi kita akan terganggu, sehingga materi pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru tidak terserap sepenuhnya. Selanjutnya, Pak Guru ini bertanya, kelas seperti apa yang kalian impikan supaya pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru di kelas bisa terserap dengan baik? Kira-kira kelas yang seperti apa? Coba. Yang pertama, kelas yang tenang, kelas yang tidak gaduh, kelas yang aman, nyaman, ya, tidak ada yang mengganggu. Kalau kalian belajar tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang gaduh, kira-kira pelajaran yang disampaikan bisa kalian terima dengan baik ya? Bisa, ya, kemungkinan besar bisa. Ya. Kalau kalian belajar, ada teman yang pusing, teman yang jalan-jalan, atau teman yang rame, ya, kemungkinan besar pelajaran yang disampaikan Pak Guru tidak bisa kalian serap dengan sempurna. Selain kelas yang tenang atau yang tidak gaduh, apa lagi yang kalian harapkan? Kelas yang bersih, kelas yang rapi. Dengan kelas yang bersih dan rapi, kemungkinan belajar kalian akan nyaman. Kalau belajarnya nyaman, akan menyebabkan materi yang Pak Guru sampaikan kepada kalian bisa diterima dengan baik, dengan sempurna. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menciptakan kelas impian? Kira-kira ada ide untuk menciptakan sebuah kelas impian, kelas yang kalian harapkan? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, bisa dengan membuat peraturan yang disepakati bersama, ya. Membuat sebuah peraturan, membuat sebuah kesepakatan bersama, dibuat oleh warga kelas, ya. Nanti setelah dibuat peraturan tersebut disepakati bersama, kemudian dijalankan. Oke, jadi salah satu cara agar kelas impian yang kita harapkan bisa terwujud, ya, dengan membuat sebuah peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, dari pembahasan yang sudah kita diskusikan bersama tadi, maka Pak Guru mengambil sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu kita harus membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas agar tercipta kelas yang nyaman, kelas impian. Nah, kelas impian adalah kelas yang menjadi idaman seluruh warga kelas, yaitu kelas yang aman, nyaman, kemudian harmonis dan menyenangkan. Dengan keadaan suasana yang seperti ini, diharapkan segala materi yang disampaikan oleh Pak Guru di dalam kelas bisa diterima dengan baik. Nah, sekarang Pak Guru nanti akan membagikan sebuah selebar kertas kepada
membuat kelas kita bisa harmonis, bisa nyaman, bisa aman. Hal-hal apa yang membuat kelas ini bisa terwujud? Ya, nanti waktu bagi ya, kasih nama, nanti kamu bagi, kemudian kalian tuliskan ya, keyakinan kelas apa yang kira-kira bisa mewujudkan kelas impian kalian. Ini bagaimana sudah sediakan kertas, ya, di sini ada nama, nanti kamu tuliskan namanya, nama kamu masing-masing, kemudian bawahnya kamu tulis keyakinan kelas apa yang membuat kelas kita menjadi ya, belajar. Kasih nama dulu ya. Langsung dikasih nama yang sudah. Kalian pikirkan kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang bisa menjadikan kelas impian kalian terwujud. Ya. Boleh 1, boleh 2, silakan, atau 3 boleh. Nah, kalian pikirkan apa ini? Jujur atau sopan santun atau apa? Silakan dipikirkan. Kalian boleh menuliskan 1, 2, atau 3, silakan. Nanti setelah ditulis yang sudah selesai itu kita ada jamutip ya, itu nanti kalian tempelkan di depan meja kalian di sini. Nah, sini foto di depan meja kalian. Kita akan membaca satu-satu. Silakan dipikirkan sambil kalian berpikir kelas seperti apa yang kalian pikirkan ya. Yang sudah selesai. Silakan diberikan atau tentang sebuah itu. Dan guru tentang apa? Sebenarnya guruku bersayang. Silakan diberikan. Sambil menikmati lagu kalian berpikir kira-kira kelas yang seperti apa yang kalian pikirkan. Yang tetap bisa didapati meja depan di sini. Dan kalian yang tetap ini baca tulisan kalian. Jalan ke Brimo tuh apa sih? Emang bisa. Berarti menuliskan mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Nah, berarti yang pertama yaitu tertib, ya, mengikuti pelajaran dengan tertib. Atau langsung tuliskan saja. Yang pertama yaitu tertib. Nah, tertib. Yang kedua
santun. Kemudian yang keempat yaitu tolong menolong. Ya. Tolong menolong. 5. Saya menuliskan tolong menolong juga karena sudah ada Pak Guru nggak tuliskan. Kalau sama sudah ada Pak Guru nggak tuliskan. Terus artikan tanggung jawab tanggung jawab sudah ada juga. Tanggung jawab sudah ada. Kemudian selanjutnya Bening menuliskan menjaga fasilitas sekolah. Ya, fasilitas sekolah itu meja, kursi, olahraga itu ya, menjaga fasilitas sekolah. Yang keenam, Salma menuliskan disiplin, pertanyaan waktu, berarti disiplin. Yang ketujuh, Ajis menuliskan jangan membuang sampah sembarangan, berarti menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan. Kemudian jadi menuliskan disiplin pakaian dan waktu. Di sini tadi sudah ada disiplin ya, tapi Pak Guru nggak tuliskan karena sama. Kemudian selanjutnya Iza menuliskan menjaga kebersihan. Tadi sudah saling menghormati, jujur ya. Yang kedua ada saling menghormati dan jujur. Jujur itu apa ya? Jujur itu antara perkataan, perbuatan dan hati itu tidak bertentangan. Itu jujur. Kemudian Jasti menuliskan menjaga kebersihan, kemudian mematuhi tata tertib, saling menghormati. Menjaga kebersihan tadi sudah ya, menjaga kebersihan, kemudian saling menghormati sudah ya. Tapi Pak Guru tulis karena sudah ada di sini. Lanjutnya ini sopan santun, jujur, rapi. Sopan santun tadi sudah ya. Sopan santun sudah, jujur sudah, rapi berarti disiplin ya, disiplin berpakaian sudah. Kemudian Okta menuliskan jujur, rapi, kemudian tidak gaduh. Nah, berarti jujur sudah, rapi juga sudah, tidak gaduh juga sudah, berarti tertib ya. Tertib tadi sudah nomor 1, tertib. Selanjutnya Indonesia. Indonesia menulis mari kita kegiatan belajar dengan tertib. Berarti secara tertib nomor 1. Yang terakhir yaitu Sinta menuliskan jujur dan semangat. Semangat belajar. Jujur tadi sudah, semangat dilakukan semangat terakhir. Nah, ini sudah terbentuk sebuah keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ini ada 10. Ini sudah terbentuk 10 keyakinan kelas ya. Yang pertama yaitu tertib, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga sopan santun, 4 tolong menolong, 5 menjaga fasilitas sekolah, yang ke-6 disiplin, yang ke-7 menjaga kebersihan, 8 saling menghormati, 9 jujur, dan yang ke-10 adalah semangat. Nah, dari 10 keyakinan kelas ini kira-kira kita sepakat setuju semua? Ya, kalau setuju artinya
berarti kamu harus menjalankan, harus bertanggung jawab, ya, harus menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nanti setelah kita buat dengan kelas, nanti kita tempel di dinding kelas yang bisa terlihat, bisa terbaca, sehingga setelah membaca nanti kalian akan melaksanakannya, akan melaksanakan bersama-sama. Nah, nanti kita sedang bersama-sama membuat sebuah kesepakatan atau kegiatan kelas. Nah, kegiatan kelas yang kita sudah sepakati bersama, selanjutnya nanti dijalankan oleh seluruh warga kelas, baik itu siswa ataupun guru, ya, semuanya menjalankan, sehingga akan tercipta sebuah kelas bimbingan. Kelas bimbingan itu kelas yang seperti apa? Kelas bimbingan yaitu kelas yang aman, nyaman, tertib, kemudian rapi, bersih, menyenangkan, ya. Kemudian nanti setelah kita membuat kegiatan kelas kita akan menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, selesai kegiatan kita hari ini selesai. Kita sudah menghasilkan 10 kegiatan kelas. Mari kita sepakati bersama, mari kita jalani bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi kelas kita bisa terwujud, ya, impian kalian semua, impian bapak dan ibu guru bisa segera terwujud, ya, sehingga apa yang kita sudah sedang bersama bisa tercapai. Allahumma amin. Marilah kita untuk kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Kalpingan dan juga sekaligus mengapa SD Negeri 1 Karangjowo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 1 Kalpingan dan SD Negeri 1 Karangjowo yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka. Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya mempresentasikan hasil dari saya belajar, ya, selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak, dan saya diberi tugas untuk membuat sebuah kegiatan presentasi menularkan ilmu, ya, menularkan, bukan memberikan tapi menularkan. Kalau memberikan berarti apa yang ada di diri saya berkurang. Kalau menularkan artinya yang ada di diri saya tetap ada, sekaligus memberikan apa Bapak Ibu juga apa bertambah pengetahuan. Di sini kita belajar bersama
Saya berdiri di depan bukan berarti saya lebih baik atau lebih pandai dari Bapak Ibu, ya. Hanya mungkin kesempatan yang membuat saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Budaya itu dari kata budi dan daya. Budi itu adalah sebuah olah pikir cipta karsa manusia. Daya adalah kemampuan. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan dari cipta kemampuan manusia, itulah yang namanya budaya. Positif. Positif artinya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang membangun, ya, segala sesuatu yang berefek bagi orang banyak dalam hal yang baik-baik saja. Itu adalah namanya positif. Jadi budaya positif bisa kita artikan segala kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan dan bersifat positif. Inilah yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif bisa dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan rumah. Selanjutnya di sini ada, sebelum kita beranjak ke budaya positif, kita akan bersama-sama belajar mengenai beberapa hal yang bisa menunjang kegiatan budaya positif tersebut. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin atau pembiasaan tanpa ancaman dan kekerasan menggunakan komunikasi yang efektif. Disiplin adalah sebuah kebiasaan, ya. Disiplin positif. Nah, agak sulit ya, muter-muter. Contoh ini, disiplin positif, contoh yang pertama yaitu hadir tepat waktu, ya. Namanya disiplin waktu, ya. Hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengikuti setiap kegiatan sekolah. Ini disiplin sekolah, ya. Misalnya kegiatan upacara, kegiatan senam, pramuka dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tadi pramuka, ya, ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat, jika tidak masuk memberikan keterangan. Nah, jika ada yang tidak berangkat, ya, sebaiknya memberikan kabar atau keterangan agar yang di sekolah itu tidak bertanya-tanya, ya. Atau kalau ada yang mencari di sekolah, kita bisa menjawab dengan, ada yang menanyakan, kita bisa menjawab dengan tepat, ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berani menanggung segala akibat yang perbuatan yang telah dilakukan. Itu namanya bertanggung jawab. Nah, ini ada disiplin positif. Itu ada foto seorang anak dan seorang ibu, ya. Karena pendidikan utama dan pertama itu adalah pendidikan di keluarga. Di dalam keluarga adalah sebuah pendidikan yang membentuk karakter watak seorang anak. Bapak Ibu mungkin sudah menghadapi banyak sekali watak dan karakter anak, pasti tidaklah sama, ya. Saya yakin tidak ada dalam kelas satu kelas itu wataknya sama, yakin 100%. Kalau ada, kayaknya nggak mungkin, ya, pasti berbeda. Karena apa? Karena mereka berasal dari keluarga yang berbeda-beda, dari orang tua yang berbeda, pendidikan dalam keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di dalam keluarga terbentuklah sebuah watak atau karakter, ya. Yang namanya karakter itu sudah terpatri. Untuk merubah sebuah watak atau karakter itu tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Berbeda dengan mencerdaskan atau memberikan keterampilan kepada anak. Kalau kita ingin anak cerdas, mungkin waktunya nggak nyampe setahun, cukup seminggu atau 1 bulan cukup anak menjadi cerdas. Membentuk anak yang terampil mungkin cukuplah 1 minggu atau 1 bulan, memberikan bekal keterampilan.
bisa, tapi merubah watak anak yang dari keluarga yang berbeda, saya yakin butuh waktu yang sangat-sangat lama. Ya, kalau kita ada keinginan untuk berubah dari anak itu sendiri, saya rasa sulit merubah watak anak. Nah, inilah keluarga mengajarkan dalam suasana yang penuh rasa hormat, empati dan kasih, disertai balasan yang adil, tegas dan konsekuensi yang masuk akalnya. Di dalam keluarga kita diajarkan tentang empati, kasih sayang, dan kemudian rasa adil. Ya. Empati itu apa ya? Empati itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, bisa mengandai-andai seandainya saya menjadi dia, perasaan saya seperti apa. Inilah empati. Ya. Jadi yang namanya empati itu di Indonesia saya rasa masih sangat kurang, Bapak Ibu. Empati di Indonesia sangat-sangat kurang. Nah, kenapa? Nah, inilah karena pendidikan di dalam keluarga dan di sekolah itu tidak mengajarkan masalah empati. Kurang. Kalaupun ada, saya yakin jamnya sangat-sangat sedikit. Sehingga kalau di Jepang sana itu ada pelajaran budaya antri, Pak Ibu. Apakah di Indonesia ada? Tidak ada. Mungkin bagi kita antri itu hanya sangat sepele, sangat-sangat sepele, nggak penting. Tapi di dalam antri itu ada menghargai perasaan orang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, saya sudah pernah cerita di dalam pada waktu mengisi pembina upacara ini, mungkin yang di Karangjawa sudah bosan, sudah pernah mendengar masalah antri, Pak Bu. Ini di Indonesia kurang sekali. Saya bilang seperti ini karena saya mengalami sendiri, benar-benar mengalami sendiri. Ya, ketika saya di ATM itu, saya ke ATM, saya sudah sampai duluan, Pak, cuma parkirnya agak jauh. Nah, kemudian ada yang datang dari belakang saya, parkir di depan pintu ATM, langsung masuk selonong. Padahal saya dulu yang nyampe. Terus keluar ya diam aja, langsung pulang. Kira-kira kalau Bapak Ibu di posisi saya rasanya gimana? Mau marah, nggak pantas dilihat orang, mau diam saja, ya artinya ya marah gitu ya. Jadi inilah masalah budaya antri, kurang menghargai orang lain. Di Indonesia itu kurang sekali. Ya, bukan cuma itu. Nah, waktu saya bayar pajak kendaraan sama, saya berangkat paling awal jam 5:30 karena saya pajaknya di samsat keliling di Jompo. Karena waktu itu jadwal samsat keliling itu di Jompo. Saya berangkat paling awal karena saya jauh. Saya berangkat 5:30. Tapi yang dipanggil pertama bukan saya, Pak. Orang yang datang terakhir malah pulang dulu. Ini. Nah, seandainya Bapak Ibu di posisi saya gimana? Budaya antri itu. Ini hal sepele. Sepele tapi masuk ke dalam hati. Inilah masalah empati kurang kan. Jadi pendidikan empati di Indonesia itu saya kira perlu ditambahkan. Tapi apalah daya sebagai seorang guru biasa seperti saya ini, ya. Jadi ini adalah kewenangan dari Kemendikbud. Kemudian fokus pada perilaku yang ingin dikembangkan daripada perilaku negatif. Jadi fokus pada kelebihan anak, jangan pada kekurangan anak. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi yang berbeda-beda, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan terpatok pada kekurangannya. Ya, jadi kalau kita terpatok pada kekurangan anak tersebut, maka kita tidak akan berkembang. Anak ini tidak akan berkembang, stagnan, melangkah di tempat. Ya. Jadi fokuslah pada sisi positifnya, sisi kelebihan, kembangkan sisi kelebihan-kelebihannya sehingga dia akan bisa melangkah ke depan. Ya. Saya ada cerita, ini cerita nyata
nyata, benar-benar nyata. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kalau nggak salah di daerah sana, daerah timur sana, di daerah Palestina atau di daerah Arab itu ada orang yang dilahirkan buta ya. Ada seorang anak dilahirkan buta, tapi dia mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menghafal Al-Quran. Nah, kemudian ayahnya mengantarkan dia menghafalkan Al-Quran ya tiap hari. Kemudian setelah selang berapa lama anak ini alhamdulillah hafiz Al-Quran, hafal walaupun buta. Inilah kelebihan dia, daya ingatnya luar biasa walaupun buta. Nah, karena beritanya sudah tersebar kemana-mana, akhirnya wartawan datang ke rumahnya dan pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh wartawan itu apa? Yang pertama ditanyakan, apa keinginan kamu yang pertama kira-kira? Kira-kira apa Pak Bu? Jawaban anak itu. Kalau orang buta mesti kepengen melihat, tapi tidak. Jawaban anak itu, saya ingin Allah membutakan saya selama hidup saya karena saya takut kalau saya bisa melihat, saya melihat berbagai macam maksiat, melihat berbagai macam dosa sehingga hafalan Quran saya hilang. Ini jawaban anak. Luar biasa, kan? Kayaknya belum ada yang seperti ini. Ini nyata, ya, kisah nyata. Jadi kita fokus pada kelebihannya. Walaupun buta, dia bisa menghafal Al-Quran. Ya. Manfaat disiplin positif. Yang pertama mendorong pengembangan keterampilan hidup. Ya. Jadi disiplin positif itu akan mengasah keterampilan sehingga keterampilannya itu bisa lebih muncul. Yang kedua, anak tumbuh sehat secara sosial emosional. Jadi emosinya bisa lebih sehat ya. Emosinya bisa lebih terkontrol, ya. Pengalamannya bisa bertambah, ya. Karena kesuksesan seorang itu bukan hanya ditentukan oleh kecerdasannya, bahkan justru kecerdasan emosional inilah yang lebih dominan menentukan kesuksesan seorang, ya. Kecerdasan emosional. Kemudian anak mengembangkan disiplin diri, tanggung jawab, kerjasama, keterampilan memecahkan masalah dan sebab akibat. Selanjutnya agak susah. Selanjutnya ini teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Di sini kita lihat ada beberapa gambar ya. Yang pertama itu anak lagi membaca, lagi belajar. Yang kedua juga lagi belajar, tapi kayaknya dia bosan, kayaknya dia lelah, ya, sehingga tertidur. Yang ketiga, anak lagi menyapu. Nah, ini adalah segala aktivitas anak ya di rumah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang mengontrol mereka, Bapak Ibu? Kira-kira yang mengontrol mereka berbuat itu siapa? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang mengontrol mereka untuk belajar? Siapa yang mengontrol mereka untuk membaca? Siapa yang mengontrol anak ini untuk menyapu? Kira-kira siapa Pak Bu? Keluarga, orang tua, ya mungkin ya, orang tua bisa, keluarga bisa, ya. Coba kita lihat selanjutnya, kita praktekkan ya, kita praktek bersama-sama. Nah, sekarang saya minta semuanya menggenggam tangan, genggam tangan yang erat, salah satu tangan, genggam yang erat. Kemudian bayangkan di dalam genggaman tangan Bapak Ibu adalah sesuatu benda atau rahasia yang sangat-sangat penting dan orang lain tidak boleh tahu, nggak boleh tahu orang lain. Apapun alasannya, nggak boleh tahu. Bayangkan itu adalah sesuatu yang nggak boleh diketahui oleh orang lain.
Sekarang saya akan mencoba merayu Bapak Ibu. Saya bukan perayu Bu. Tapi saya akan mencoba untuk merayu Bapak Ibu agar mau membuka tangan. Pak Guru, maukah Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu? Tidak mau. Kalau saya kasih uang 50.000 mau Bu Pak? Gak mau? Lalu sebenarnya mesti ngapa? Oh iya. Kalau misalnya saya kasih 100.000 mau? Kan misalnya Pak. Misalnya pasti tidak mau juga. Mungkin ada yang mau, ada yang tidak ya. Kalau saya kasih 200.000 mau? Masih belum mau? KKN ya? Ya 10.000 belang. Ya. Kalau saya kasih tanah mau? Tanah mau? Seplastik. Tanah segede. Iya. Nah, apakah ada yang sudah membuka tangan? Oh, ada yang masih, ada yang sudah. Nah. Tuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengontrol tangan Bapak itu untuk dibuka? Saya apa Anda sendiri? Diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Ya, diri sendiri Bapak Ibu. Diri kita sendirilah yang mengontrol segala perbuatan kita. Kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ternyata apapun yang kita lakukan merupakan kontrol dari diri kita sendiri. Seberapa besar pengaruh dari orang lain atau faktor eksternal itu hanya akan mempengaruhi pola pikir atau otak kita. Jadi faktor eksternal atau pengaruh dari orang lain itu hanya akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, selanjutnya, kalaupun kita mau membuka tangan ataupun tidak mau, itu adalah keputusan dari perintah otak kita sendiri, bukan perintah otak orang lain. Jadi, apapun yang kita lakukan adalah hasil dari segala olah pikir, dari segala informasi yang masuk ke dalam otak, sehingga otak akan bekerja untuk menggerakkan anggota tubuh lain untuk melakukan suatu hal. Nah, begitulah Allah menciptakan manusia. Allah memberikan akal, memberikan hawa nafsu agar kita bebas untuk memilih. Mau memilih yang baik silahkan, mau memilih yang kurang baik silahkan. Itu pilihan kita sebagai individu manusia. Tapi ingat, segala perbuatan yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan yang tertinggi. Banyak manusia yang lolos dari pengadilan dunia, tapi jangan harap lolos dari pengadilan yang tertinggi dari yang Maha Adil. Ya. Jadi saya pernah mendapat pesan dari teman tapi ustadz kan ada baik guru ya Pak. Bahasa Arab guru ya ustadz. Saya juga ustadz. Ustadz SD. Itu ketika akal diciptakan oleh Allah, maka akal ditanya, siapa kamu dan siapa aku? Maka akal menjawab, aku adalah hambamu, kau adalah Tuhanku. Akal. Kemudian Allah menciptakan hawa nafsu. Ketika Allah menciptakan hawa nafsu, maka Allah bertanya, wahai hawa nafsu, siapakah kamu? Aku adalah aku, kamu ya kamu. Nah, kemudian hawa nafsu dimasukkan ke dalam neraka yang sangat dingin. Neraka itu ada yang dingin, ada yang panas ya Pak. Neraka yang sangat dingin. Kemudian setelah itu diambil lagi, ditanya lagi, wahai hawa nafsu, siapa kamu? Masih sama jawabannya. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Masukkan lagi ke dalam neraka yang sangat panas.
Diambil lagi hawa nafsu. Tanya lagi, wahai hawa nafsu, siapa kamu? Aku ya aku, kamu ya kamu. Hawa nafsu kurang ajar. Kemudian untuk ketiga kalinya Allah memasukkan hawa nafsu ke dalam neraka kelaparan, neraka lapar namanya. Setelah dimasukkan ke dalam neraka yang lapar ini, kemudian ditintaskan lagi, hawa nafsu ditanya, siapa kamu? Baru jawabannya, aku adalah hambamu, engkau Tuhanku. Inilah hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu cenderung kepada perbuatan yang kurang baik ya. Maka Allah menciptakan akal sebagai penyeimbang agar tidak kebablasan. Maka pakailah akal kita untuk menjadi rem hawa nafsu yang terkadang keluar dari aturan dan norma. Selanjutnya teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai sebuah kemauan, dorongan minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar, yang datangnya bisa dari diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain atau dari orang lain. Motivasi. Nah, ini ada anak lagi belajar di kelas ya. Ini sedang mengangkat tangan. Mereka belajar itu motivasinya bisa karena memang mereka memiliki keinginan dari dalam diri sendiri, bisa jadi karena dorongan dari orang lain atau faktor eksternal ya. Kemudian yang kedua ini juga lagi belajar ya, belajar bersama. Yang ketiga ini lagi menyapu ya, dua anak lagi menyapu. Ini juga bisa jadi mereka menyapu karena diperintah, bisa juga karena keinginan mereka sendiri ya. Jadi ada dua faktor yang menentukan seorang itu melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya hukuman atau punishment. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah memberikan hukuman kepada siswa-siswinya ya, pasti pernah ya. Hukuman atau punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Nah, jadi kalau ada anak yang melanggar tata tertib atau peraturan sekolah, pasti akan ada hukumannya. Mungkin berdiri di depan kelas, atau berdiri di bawah tiang bendera, ya, atau suruh push up dan sebagainya. Inilah hukuman. Kemudian penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik dalam bentuk material ataupun ucapan. Nah, penghargaan itu tidak selalu berupa benda ya Pak Bu. Misalnya anak diberi permen atau anak diberi hadiah, bukan cuma itu. Bisa berupa verbal atau ucapan. Ya, kamu kok pintar sekali. Kamu kok bisa mengerjakan ini juga sebuah penghargaan. Ya, penghargaan berupa ucapan atau verbal ya Pak Bu. Nah ini. Yang pertama itu ada gambar anak lagi dihukum, anak sekolah suruh jongkok sambil jalan ini. Mungkin ada beberapa guru yang mempraktekkan hukuman seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada anak yang diberi hadiah. Isinya apa? Saya juga nggak tahu isinya apa. Nah, kemudian yang ketiga ini ada anak SD mungkin dari Papua ini ya. Nah, karena wajahnya wajah Papua ini. Ini diberi kesempatan untuk bersalaman dengan Bapak Presiden. Nah, ini juga penghargaan yang luar biasa Pak. Bukan semua anak bisa bersalaman dengan seorang presiden. Saya yakin anak yang sudah ketemu ini pasti di rumah pasti cerita sama temennya, sama orang tuanya, pasti yakin. Karena apa? Karena nggak semua anak punya kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Seringnya dengan TV. Ya. Itu pun nggak setiap hari. Nah, ini juga sebuah kebanggaan bagi seorang anak, ya, sebuah prestasi, ya, walaupun bukan berupa materi atau benda.
Nih. Hukuman dapat membuat siswa merasa direndahkan, dipermalukan, sehingga akan tumbuh pola pikir negatif pada diri siswa. Ternyata Bapak Ibu, praktek memberikan hukuman yang pernah kita lakukan kepada anak itu memberikan efek negatif jangka panjang, memberikan pola pikir negatif kepada anak. Makanya saya pernah mendengar istilah guru killer. Killer siapa? Jadi guru yang kejam gitu ya, guru killer. Nah, kenapa kok ada istilah guru killer gitu? Karena sering menghukum. Biasanya guru yang sering menghukum biasanya disebut guru killer. Nah, hukuman ini bisa merasa siswa itu direndahkan, dipermalukan, sehingga perasaan itu bisa terbawa sampai dewasa dan tidak akan pernah dilupakan. Nah, itu ada anak yang sering dihukum di sekolah sampai dewasa masih ingat sama gurunya jenenge apal gurunya karena sering menghukum. Nah, tapi daya ingatnya itu, kesannya itu bukan kesan yang baik, kesan yang negatif. Guru yang tidak menyenangkan karena sering menghukum. Ya, terlepas dari apakah dia melanggar peraturan atau tidak, karena itu sudah terbentuk sebuah pola pikir negatif karena sering mendapatkan hukuman dari gurunya. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan juga dapat membuat anak memiliki motivasi yang menyimpang. Diberi hukuman salah, diberi penghargaan salah. Ya, kalau penghargaan itu terlalu sering atau berlebihan, ini kurang baik Bapak Ibu. Misalnya begini, ada sebuah kelas, bu gurunya sering memberikan permen, misalnya negara tugas bener kabeh diberi permen. Terus kalau diperintah nurut kasih permen, dan seterusnya. Nah, sampai suatu saat guru ini tidak berangkat karena sakit. Kemudian anak ini diajar oleh guru yang lain. Guru lain ini nggak tahu kalau guru yang sakit ini sering memberikan permen. Pada saat diajar, dikasih tugas, anak-anak mengerjakan. Pada saat dikumpulkan, anak bertanya, permennya mana? Guru yang menggantikan kan tidak tahu, ya kan? Jadi motivasi anak ini mengerjakan bukan karena belajar, karena permen. Inilah sebuah penghargaan yang membuat motivasinya menyimpang. Jadi boleh silahkan memberikan penghargaan, tapi jangan terlalu sering, ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu saja, karena penghargaan itu ternyata tidak selamanya berefek positif bagi anak. Nah, maka yang namanya penghargaan bisa jadi sama dengan hukuman. Kok bisa? Penghargaan kok hukuman? Bisa. Kenapa penghargaan bisa menjadi hukuman bagi anak? Ini alasannya. Yang pertama, siswa yang terbiasa diberi hadiah, maka motivasinya itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Seperti tadi contoh guru yang diganti oleh guru lain, ya, biasanya dikasih permen, terus suatu saat tidak berangkat diganti guru lain, nggak ada permennya, ya nagih. Nah, inilah motivasinya bukan ingin belajar, bukan ingin mengerjakan soal, tapi motivasinya sudah berbeda, sudah menyimpang, yaitu ingin mendapatkan permen. Yang kedua, siswa yang sering diberi hadiah akan menimbulkan kecemburuan dari siswa lain, sehingga akan dijauhi atau dikucilkan.
Mungkin ada siswa yang pinter, karena pinter sehingga diberikan pujian, diberikan hadiah, sehingga teman-temannya yang lain akan merasa cemburu, kan? Mukanya diberi hadiah baiknya orang, nah, cemburu, sehingga siswa yang lain bisa jadi akan mengucilkan atau menjauhi siswa tersebut, siswa yang pandai itu, ya. Memang bukan salahnya siswa, ya salahnya ya guru nih. Guru dari salah mana? Ya. Karena memberikan sebuah kebiasaan yang membuat kecemburuan bagi siswa lain. Nah, ternyata kurang baik, kan? Yang ketiga, siswa tidak memiliki motivasi dan inisiatif untuk berkembang. Jadi tadi dikatakan kalau tidak diperintah ya tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau berkembang inisiatifnya, karena sudah terpatri dalam pikirannya, motivasinya adalah untuk sesuatu penghargaan, untuk sesuatu yang bersifat materi atau penghargaan atau hadiah, sehingga motivasinya tidak akan berkembang, inisiatifnya, pola pikirnya, keterampilannya tidak akan berkembang, karena semata-mata mereka lakukan itu hanya untuk sebuah penghargaan saja. Nah, inilah nanti kasihan malah anaknya, ya. Ini hukuman, penghargaan akan menjadi sebuah hukuman. Nah, ini selanjutnya posisi kontrol guru. Sebentar Bapak Ibu, agak susah. Nah, kita lihat ada video 5 posisi kontrol guru. Nih. Suaranya masuk ke Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5
anak merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang digunakan membuat diri merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
Ya, demikian itu ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana? Ya. Mungkin ada yang di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya. Jadi kalau dari video yang kita lihat tadi, sebenarnya yang paling baik untuk diterapkan itu posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Manajer ya? Sebagai manajer. Manajer itu bisa diterapkan untuk memberikan sebuah peringatan ya, untuk anak-anak didik kita jika melanggar sebuah peraturan. Ya. Yang paling baik itu yang posisi sukses atau berhasil itu sebagai manajer atau bisa juga sebagai teman ya, atau pemantau. Yang predikat gagal itu adalah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Karena kalau guru sering menghukum ini akan selalu teringat oleh siswa walaupun sampai dewasa, Bapak Ibu. Dan kalau anak itu punya karakternya yang keras, itu kurang baik, itu mungkin kalau ketemu juga buru-buru nyapa, ya, seorang kenal dia. Karena apa? Karena sudah terpatri dalam pikirannya kalau guru itu guru yang galak, guru yang suka menghukum. Saya kira Bapak Ibu nggak pengen ya anak didik kita seperti itu, ya. Pastinya kepengennya ya kalau sudah lulus, sudah bekerja ya ketemu yang menyapa ya. Karena ini adalah sebuah bentuk sopan santun tata krama murid kepada guru. Kira-kira selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar bisa hidup secara normal. Contohnya, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, penghargaan dan harga diri, serta aktualisasi diri. Nah, jadi semua orang pasti ingin dicintai dan mencintai, karena rasa cinta dan mencintai adalah kodrat, ya, kodrat dari Tuhan yang Maha Pencipta, sesuatu yang diberikan oleh Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka sifat-sifat Tuhan diberikan kepada manusia sebagai makhluknya, gitu ya. Bahkan sifat kasih, cinta dan sayang ini juga diberikan kepada hewan yang tidak mempunyai akal, ya, tidak mempunyai hawa nafsu, tapi hewan juga memiliki perasaan, rasa cinta dan rasa memiliki. Kemudian penghargaan dan harga diri. Harga diri adalah berasal dari kata harga dan diri. Harga dapat diartikan sebagai suatu nilai atau kehormatan. Diri artinya orang seorang yang terpisah dari orang lain. Jadi harga diri dapat diartikan sebagai nilai diri atau kehormatan diri seorang menyangkut tentang kepribadiannya. Harga diri seorang tergantung dari kepribadian orang itu sendiri. Orang yang memiliki kepribadian yang baik, harga dirinya juga akan baik. Sebaliknya, orang yang kepribadiannya buruk atau kurang baik, maka harga dirinya akan rendah. Orang yang harga dirinya baik akan dihormati orang lain, sedangkan orang yang harga dirinya jelek akan dilecehkan oleh orang lain. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu akan berimbas kepada diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, ya kita harus menghargai orang lain dulu. Kalau kita belum bisa menghargai orang lain, maka jangan berharap orang lain menghargai kita, gitu ya. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Ya, Bapak Ibu kalau nanam jagung, ya yang tumbuhnya jagung. Kalau nanam buah pisang,
buahnya pisang orang mungkin kelapa, itu mesti sama dengan kalau kita menanam sesuatu yang baik, pasti tumbuhnya buahnya juga akan baik. Kemudian aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri adalah keinginan dari diri seseorang dalam menggunakan segala kemampuan yang ada pada dirinya dalam mencapai apapun yang diinginkan dan yang bisa dilakukan. Jadi apa potensi yang ada dalam dirinya itu dikeluarkan semua, ya. Itu namanya aktualisasi diri demi mencapai sebuah tujuan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas mengenai pernyataan universal yang bersifat abstrak atau non material dan bersifat positif. Universal itu sesuatu yang mendunia, sesuatu yang umum dilakukan, sesuatu yang sudah terbiasa. Abstrak itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang bukan benda, sesuatu bisa kata kerja, kata sifat, itu abstrak dan sifatnya positif. Positif adalah suatu hal yang baik, yang positif. Kesepakatan kelas mengedepankan peran aktif siswa sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat siswa perlu dihargai lewat kesepakatan kelas. Anak-anak sekaligus belajar tentang nilai-nilai demokrasi serta pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat sendiri. Nah, kemarin saya mencoba untuk membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas dengan kelas 6, ya. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk berpendapat kira-kira di kelas itu supaya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan nyaman, aman, itu apa yang harus dilakukan. Nah, kemarin saya sudah mencoba praktekkan dan menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Ada 10 poin itu. Tim membuat kesepakatan kelas. Yang pertama itu menuliskan kendala di kelas. Jadi tanyakan kepada siswa, selama belajar di kelas kendalanya apa? Yang membuat anak itu tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menyerap materi pelajaran secara utuh itu apa? Mungkin ada temannya yang gaduh, bisa jangan dia niat belajar, pengen mencari ilmu, tapi temannya niatnya lain, mencari perhatian. Itu banyak. Saya sering menjumpai. Tidak semua anak ke sekolah itu niatnya untuk mencari ilmu, tidak semua. Kenapa? Karena saya menjumpai sendiri ada anak yang ke sekolah itu mencari perhatian, karena di rumahnya kurang diperhatikan. Terutama anak yang orang tuanya ini kerjanya di luar kota, ya. Pulangnya mungkin setahun sekali, ya. Di rumah sama mbahnya, kurang perhatian, Pak. Sehingga di sekolah dia akan mencari perhatian dari orang lain, dari teman-teman atau dari gurunya. Jadi jangan salahkan anak jika anak melakukan suatu perbuatan yang supaya dia diperhatikan. Perbuatan itu bisa negatif, bisa positif, gitu ya. Jadi kalau anak ini sering usil, sering ngajak teman, sering tukaran, itu sebenarnya sedang mencari perhatian. Perhatian dari siapa? Dari gurunya, dari teman-temannya. Karena kemungkinan di rumah dia kurang diperhatikan. Ini. Kemudian tanyakan kepada anak bagaimana mencapai impian itu. Jadi membuat kelas impian, ya Bapak Ibu. Jadi tanyakan anak impian kelas impian seperti apa yang diharapkan oleh anak-anak. Tanyakan. Kemudian setelah ditanyakan, tuliskan cara-cara mencapai menjadi kesepakatan. Jadi cara mencapai kelas impian itu seperti apa caranya supaya kelas yang mereka impikan bisa terwujud, itu caranya seperti apa. Misalnya tadi kendalanya di kelas ada teman yang sering usil, sering nakal, ya supaya tidak usil, caranya bagaimana? Dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian mengevaluasi kesepakatan. Kemudian kesepakatannya sudah disepakati bersama, dievaluasi lagi apakah
cocok, apakah pas, apakah sesuai dengan kelas tersebut. Kemudian setelah itu ditandatangani bersama, disepakati bersama, kemudian ditempel di tempat yang mudah diakses oleh siswa, mudah dilihat oleh siswa. Ini foto kemarin Bapak Ibu pas hari Jumat olahraga, saya mencoba menempelkan keyakinan kelas yang sudah saya buat hari sebelumnya. Saya tempel bersama anak-anak ini ada 10 keyakinan kelas. Yang pertama yaitu sopan santun, yang kedua tanggung jawab, 3 semangat. Semangatnya maksudnya di sini semangat belajar ya Pak Bu, bukan semangat mengusili teman ya. Jadi semangat yang nilainya positif. Yang keempat menjaga kebersihan. Kebersihan ini PR buat saya, mungkin buat Bapak Ibu juga. Hampir tiap hari yang saya rasakan ya, menasihati anak itu supaya membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan kelas hampir setiap hari. Tapi tetap ada aja yang membuang sampah sembarangan. Ini entah kenapa, mungkin karena mereka sudah terbiasa. Tapi ya begitu, memang anak-anak sekarang dinasihati sembuh, besok ya kumat lagi. Nah, begitu. Jadi harus sabar dan harus ibaratnya harus terus menerus ya, jangan berhenti, jangan lelah, karena kita adalah pelayan siswa. Yang namanya guru itu pelayan, pegawai itu pelayan. Kalau yang di balai desanya pelayan masyarakat. Kalau saya sebagai guru ya pelayan siswa, pelayan orang tua. Jadi kalau ada keluhan dari siswa orang tua ya kita tampung, kita cari solusi. Yang selanjutnya yaitu tolong menolong, yang kelima. Tolong menolong ini artinya dalam hal yang baik ya Pak Bu. Kemarin ada siswa yang bertanya, kalau ada siswa yang kesulitan ulangan, boleh tolong menolong nggak Pak? Jadi tolong menolong dengan mengerjakan ulangan. Jadi kurang pas ya. Jadi yang dimaksud tolong menolong ya, misalnya ada siswa yang kesulitan dalam hal misalnya membawa suatu benda atau siswa yang jatuh, itu harus ditolong. Kemudian yang ke-6, jujur. Jujur itu antara perkataan, perbuatan, dan hati itu selaras gitu. Yang diucapkan, yang dilakukan itu sesuai dengan hati nurani. Ini namanya jujur. Jujur itu nggak bisa dilihat ya secara kasat mata. Jadi jujur yang tahu ya anak itu sendiri ya. Jujur. Kemudian tertib. Tertib di sini artinya teratur, ya. Tertib, teratur. Kemudian yang ke-8, menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah bisa berupa benda-benda yang ada di kelas ya, meja, kursi, dan lemari dan sebagainya. Fasilitas sekolah bisa juga alat-alat olahraga dan sebagainya. Ini kesepakatan kami menjaga fasilitas sekolah. Kemudian yang ke-9, disiplin. Disiplin ini dalam arti luas ya. Disiplin berpakaian, disiplin waktu, disiplin berbuat dan berucap. Jadi yang namanya disiplin ini maknanya luas. Disiplin berpakaian, pakaiannya harus sesuai dengan pakaian sekolah, sesuai dengan harinya. Kemudian disiplin waktu, ya kalau berangkat ya tepat waktu, jangan terlambat. Ya, melatih anak supaya disiplin waktu ini harus sabar begitu. Kemudian disiplin berucap dan berbuat. Sing jenenge bocah sekolah ya perbuatannya kalau ucapannya ya disesuaikan dengan anak sekolah ya, jangan seperti anak yang di jalan-jalan seperti itu ya. Disiplin. Kemudian yang ke-10, saling menghormati ya, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Itu kesepakatan kelas yang kami buat untuk kelas 6. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah cara menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, ada anak yang melanggar peraturan, itu sebaiknya mencari solusinya dengan menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa membuat pernyataan seperti ini. Misalnya ada anak melanggar peraturan, misalnya mencontek. Nah, cara menstabilkan identitas ya, Bapak kira apa yang Bapak lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu mungkin pernah mencontek waktu SD, untuk menstabilkan identitas. Jadi anak itu merasa bukan hanya dia yang melakukan kesalahan, orang lain pun pernah berbuat salah. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut, kenapa kamu mencontek, kenapa? Kita tanyakan, mungkin alasannya macam-macam ya, mungkin karena belum belajar, atau mungkin karena semalam ada kegiatan atau apa. Kemudian setelah itu tanyakan, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan. Jadi di sini anak disuruh berpikir, ya, sebenarnya ada nggak sih cara lain supaya tidak mencontek, ya. Jadi mereka akan mencari solusi sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berarti sebelumnya sudah dibuat, yaitu keyakinan kelas tadi. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu kelak kamu ingin menjadi orang seperti itu terus menerus atau tidak. Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, jadi perbuatan kamu mencontek itu apakah akan terus dilakukan? Ya, maka siswa akan berpikir apa yang akan mencontek terus, gitu. Terus apa itu sesuatu yang baik dilakukan atau tidak? Maka siswa akan berpikir. Kemudian bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan kelima itu? Nah, selanjutnya siswa disuruh berpikir mencari solusi atau pemecahan masalah. Kira-kira supaya tidak terus-menerus mencontek, kira-kira apa yang akan dilakukan? Maka siswa akan berpikir caranya bagaimana. Mungkin dengan belajarnya itu tiap hari, jangan mendadak pas ada ulangan. Ya, jadi belajarnya tidak hanya ketika mau ada ulangan saja. Jadi sudah mimpi biasa. Mungkin akan berpikir seperti itu. Kemudian rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Nah, itu tadi. Jadi siswa disuruh berpikir mencari solusi sendiri bagaimana cara agar tidak mencontek lagi. Ini ada budaya positif di SD Negeri 1 Karangjowo. Ada sebagian yang saya ambil dari Instagram. Instagramnya Pak Isan SD-nya. Saya ambil 5 budaya positif di SD Negeri 1 Karangjowo. Yang pertama itu kerja bakti, ya. Biasanya setiap hari Jumat itu, ya, kerja bakti. Biasanya Jumat pertama atau kedua itu Jumat kerja bakti. Kemudian senam juga hari Jumat, ya, Jumat kedua. Kemudian jalan sehat bisa Jumat ketiga atau keempat. Kemudian tadarus Al-Quran. Ini foto kemarin ini. Sebenarnya belum pernah foto ini, baru di foto kemarin. Karena ada tugas harus ada dokumentasi. Jadi saya foto. Itu tadarus Al-Quran. Kemudian sholat duha berjamaah juga saya foto. Sebenarnya nggak pernah foto karena harus ada dokumentasi atau bukti, maka saya foto. Terus sholat duhur berjamaah ini kami lakukan setiap hari Senin sampai Kamis untuk kelas 4, 5, 6. Nah. Kemudian pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Ini pengalaman saya pribadi.
pada saat yang pertama itu pada saat sudah masuk waktu zuhur tanpa diperintah, para siswa langsung pergi ke masjid untuk menegakkan sholat. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah kami terapkan untuk kelas 4 sampai 6 setiap hari Senin sampai Kamis ini. Ini pengalaman nyata nih Bapak Ibu. Jadi waktunya sholat zuhur kelas 6, kelas 5, kelas 4 ya sepelayu masjid disit, gurunya sinang sekolah ya sepelayu disit. Ya, ini fakta, ini nyata. Kemudian yang kedua, setiap kali Bapak Ibu guru datang ke sekolah, para siswa berebut mencium tangan Bapak Ibu guru. Ya, memang tidak semua sih, tapi sebagian besar itu mencium tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, para siswa selalu bersemangat ketika mengikuti kegiatan jalan sehat. Nah, semangat banget ini jalan sehat. Orang senang kepengennya juga di jalan sehat. Setiap Jumat minggu ketiga atau keempat. Nah, jadi Pak guru perintah konbaris, bocah wis baris disit nang ngarep gerbang. Yang gerbang jalan sehat itu semangat banget. Ya. Kemudian yang keempat, sebelum tadarus dimulai, ini di kelas 6 ya, Pak Ibu. Tanpa diberat, para siswa berwudu terlebih dahulu. Ada juga yang sudah wudu di rumah. Tadarus saya terapkan mulai semester kemarin ya, karena saya merasakan sendiri bahwa jam untuk pendidikan moral dan agama di sekolah itu sangat-sangat minim Bapak Ibu. Padahal saya meyakini bahwa pendidikan agama dan moral itu sangat-sangatlah penting, tapi sangat-sangat sedikit jamnya ya. Sehingga saya sisipkan tadarus paling enggak untuk menjadi rem ya. Apalagi di era ini, era globalisasi, era yang sudah sangat luar biasa informasinya ya, informasinya sudah mendunia. Jadi kita perlu rem. Dan rem itu dari mana? Dari pendidikan agama. Nah, di dalam pendidikan agama ini adalah ada pendidikan-pendidikan moral yang sangat baik untuk anak didik kita ya. Kalau anak sudah terbiasa untuk tadarus, mudah-mudahan saya berharap di rumah juga begitu, diteruskan tadarusnya ya. Karena PR kita sebagai guru adalah membentuk manusia yang berakhlak, bermoral. Kalau membentuk anak yang cerdas, tampil, mungkin nggak butuh waktu lama. Saya kira 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan cukup. Tapi membentuk anak yang berakhlak dan bermoral, ini butuh waktu bisa puluhan tahun Bapak Ibu. Ya, butuh waktu yang sangat-sangat lama dan butuh kesadaran yang luar biasa. Selanjutnya pengalaman dalam penerapan konsep yang sudah baik, yang sudah kami praktekkan di SD kami, yaitu penerapan budaya positif di kelas ataupun di sekolah sudah baik, tapi ada yang perlu diperbaiki, yaitu menghukum siswa atau membuat siswa merasa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan ya. Yang namanya anak melakukan kesalahan itu selama tidak berlebihan itu masih bisa ditolerir kan. Yang namanya juga manusia ya, yang namanya manusia, kita sendiri sebagai guru pasti juga pernah berbuat yang salah ya, berbuat salah. Kemudian hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah cara dan prosedur berkolaborasi dengan warga sekolah, orang tua dan masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan budaya positif ini kita perlu bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat agar mereka tahu kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, cara meyakinkan semua pihak bahwa budaya positif yang kita rancang bermanfaat bagi siswa dan masyarakat. Jadi kita harus meyakinkan masyarakat atau orang tua bahwa segala kegiatan yang dilakukan di sekolah, budaya positif yang dilakukan di sekolah itu benar-benar bermanfaat bagi siswa dan masyarakat. Yang ketiga, cara mengatasi budaya positif yang tidak berjalan sesuai rencana. Terkadang
kita ada kendala ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin menjalankan sebuah rencana, sebuah budaya positif, tidak selamanya berjalan lancar. Terkadang ada saja kendalanya. Mungkin ada orang tua atau masyarakat yang tidak setuju, mungkin ada kendala yang lain karena mungkin budaya atau lingkungan geografis setiap sekolah itu berbeda-beda. Ya. Mungkin di daerah sini di Tegalpingan budaya positif kalau diterapkan di Karangjowo kurang cocok, bisa saja karena tiap daerah itu memiliki kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya mengenai budaya positif. Mohon maaf ya waktunya lumayan lama ya, 1 jam mungkin lebih ya. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.